Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Rahmat Nugraha, guru SMA Negeri 1 Sajira. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aksi nyata dengan topik kurikulum merdeka. Ada pertanyaan besar, mengapa kurikulum harus berubah? Saya akan mulai sesi pertama dengan pengertian kurikulum. Apa kurikulum? Apa definisi kurikulum? Definisi kurikulum selama ini belum ada sesuatu definisi yang baku. Cuman seringkali kita menyebut kurikulum adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, ada 4 hal yang harus termasuk ke dalam kurikulum. Yang pertama adalah adanya tujuan, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Seperti dibahas tadi tentang peran dan fungsi kurikulum, berperan sebagai pedoman acuan dalam pembelajaran. Dalam arti ketika guru di dalam kelas, kegiatan pembelajaran mengacu kepada kurikulum yang sudah dibuat sebelumnya. Ada beberapa hal penting tentang peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Salah seorang guru saya, Profesor Degeng, pernah berbicara, jangan ajarkan siswa kamu apa yang kamu tahu, tapi ajarkan sesuatu yang mereka butuhkan untuk di masa yang akan datang. Kemudian saya juga akan membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentang konsep kodrati yang ada di dalam siswa. Ada 2 hal, konsep kodrati dan konsep alam. Konsep zaman. Jadi bagaimana guru dalam mengajar, yang pertama harus diperhatikan adalah konsep kodrati siswa. Ada dalam istilah di guru penggerak adalah pembelajaran yang sesuai atau pemenuhan kebutuhan murid. Siswa yang berada di daerah pegunungan dan siswa yang berada di daerah pesisir itu memiliki tantangan dan budaya yang berbeda. Siswa yang ada di daerah pegunungan harus paham tentang bagaimana mempelajari pora pergeseran tanah, ancaman longsor, kemudian cara bertani, nilai-nilai kearifan lokal, bagaimana mereka menjaga pebukitan-pebukitan di tempat mereka tinggal. Sementara siswa yang berada di lingkungan pesisir pantai, tantangannya berbeda. Bagaimana mereka membaca gerak-gerak tanda-tanda alam tentang tsunami. Bagaimana mereka mempelajari pola migrasi ikan. Itu adalah kodrat yang mereka miliki dari lingkungan. Belum lagi potensi-potensi siswa yang berbeda-beda. Ada yang punya potensi di matematika, numerika, ada yang memiliki potensi di bidang visual, gambar, ada yang di menyanyi, suara, di linguistik, dan lain-lain. Itu adalah kodrat alam di siswa.
Yang kedua adalah kodrat zaman. Zaman cepat berubah. Sekarang banyak profesi yang menjadi langka, bahkan hilang. Profesi pengantar surat hilang karena sudah tergantikan dengan teknologi WhatsApp. Artinya, dan di berbagai pekerjaan yang lain, tantangannya lebih besar. Artinya siswa sekarang memiliki tantangan baru yang berbeda dengan tantangan yang kita hadapi 10-20 tahun yang lalu. Untuk itulah pentingnya kurikulum harus mampu menjawab perubahan zaman. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan zaman. Oke, proyeksi pendidikan 2030 menurut OECD, pendidikan bukan hanya terfokus kepada 3 aspek kognitif, aspek afeksi, dan aspek psikomotor. Namun juga pendidikan harus memiliki aspek value, nilai. Apa aspek nilai itu? Aspek nilai adalah bagaimana kurikulum pendidikan menginjeksi kepada siswa-siswa kita atau murid-murid kita tentang karakter. Karakter-karakter unggul yang harus dipunyai sesuai dengan zamannya. Karakter yang pantang menyerah, karakter yang mampu bangkit walaupun kita gagal dan gagal lagi. Di Indonesia, pendidikan karakter dikenal dengan P5. Project P5. Ada beberapa dimensi berketuhanan dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, dan lain sebagainya. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita semua, guru sekaligus pengembang kurikulum, agar kita jangan terpaku pada bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa seperti layaknya kita menuangkan air ke dalam gelas kosong, tapi bagaimana membangun pribadi karakter-karakter unggul, jujur, pantang menyerah, toleran, gotong royong, dan lain-lain. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan awal tadi. Mengapa kurikulum harus berubah? Ada istilah mengatakan kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kalau kurikulum tidak bisa menghadapi perubahan zaman, dia akan ditinggalkan dengan sendirinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengembangkan kurikulum itu secara perlahan-lahan untuk agar selalu update dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Tantangan yang kita hadapi guru-guru hari ini berbeda dengan tantangan anak-anak kita yang akan mereka hadapi 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki berbeda dengan kompetensi yang kita miliki zaman dulu. Untuk itu, apa yang membuat kurikulum berubah adalah zaman yang memaksa kurikulum itu untuk berubah. Dan yang terakhir, mengapa kurikulum harus beradaptasi? Setiap sekolah memiliki keunikan tersendiri, lingkungan, SDM, dukungan masyarakat, dukungan finansial, kualitas siswa, relatif sangat berbeda-beda. Sehingga sangat mungkin kurikulum satu sekolah dengan sekolah yang lain itu memiliki perbedaan. Setiap sekolah harus memiliki sebuah kurikulum yang unik, yang menggambarkan potensi keunggulan yang mereka miliki. Tentunya capaian dan tujuan kurikulum juga berbeda-beda. Di dalam kurikulum Merdeka, hal ini disebut dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Sekolah memiliki tanggung jawab, tantangan untuk membuat sebuah sistem atau kurikulum yang memang menggambarkan potensi-potensi yang mereka miliki dan bagaimana cara mereka melaksanakan atau dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Kurikulum operasional satuan pendidikan adalah sebuah produk milik satuan pendidikan yang merupakan hasil adaptasi dari satuan pendidikan yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia, kemudian digabung dengan unsur-unsur dari karakter sekolah, karakter lingkungan, kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa yang relatif berbeda-beda, hingga semua sekolah pada akhirnya memiliki satu kurikulum operasional satuan pendidikan yang unik dan berbeda satu sama lain. Demikian paparan dari saya, Nunur Rahmat Nugraha, guru SMA Negeri 1 Sajira, tentang kurikulum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya juga menerima kritik dan masukan yang membangun untuk saya berbuat lebih baik di masa datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.